warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya dalam Maliki Yaumiddin itu terdapat segala sesuatu makna bahwa syariat itu semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam Maliki Yaumiddin. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nanti akan adanya suatu hari, kata Allah Ta'ala, semua ruh akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala dan malaikat pun akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala dalam satu baris, dalam beberapa baris. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan la yatakallamuna, semua mereka tidak ada yang berani bicara, tidak ada orang berani angkat ngomong, tidak ada. Makanya sampai syaitan pun ketika selesai baru dia kemudian khutbah. Setelah kemudian ini semua diputuskan oleh Allah Ta'ala, baru setan itu khutbah. Kata setan apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa'dan. Sesungguhnya dulu kata setan, Allah Ta'ala menjanjikan yang betul kepada Anda. Itu ada di surat Ibrahim. Allah Ta'ala dulu menjanjikan kebenaran kepada Anda, dan saya menjanjikan sesuatu, wa wa'adtukum wa'dan, dan saya pun menjanjikan sesuatu, fa akhlaftukum, maka kemudian saya mengingkari janji saya. Wah, ngerti bakal dibujuk ambil setan. Maka kata setan, fala talumuni, jangan Anda menghina saya gara-gara setan, atau gara-gara aku tok dari setan, karena mendewi setan maning. Kata setan, jangan gara-gara saya tok, karena Anda walumu anfusakum, yang harusnya dicerca itu Anda sendiri. Pada hari ini kata setan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa menyelamatkan Anda juga tidak bisa menyelamatkan saya. Sama, pas. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam bab ini bahwa nanti akan adanya suatu hari, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, akan adanya suatu hari semua ruh itu akan dihadapkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa barisan, la yatakallamuna, mereka semua tidak ada yang berani bicara, illa mereka semua tidak ada yang berani bicara, illa kecuali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, illa man adzina lahur rahman, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala yang bersifat ar-Rahman, wa qala shawaba, dan apa yang dikatakan oleh mereka itu mesti betul. Tak ada orang yang berani bujuk. Kalaupun mereka berani bujuk, didatangkan saksi sama Allah Ta'ala. Siapa yang dikatakan saksi? Saudara, keluarga, ndak ya Allah, mereka semua pasti akan mengkhianati saya. Ndak bisa dipercaya. Malaikat lagi, malaikat sentimen ambil aku. Oh, terus malaikat diwara sentimen.
Malaikatnya itu tidak senang sama saya, makanya saya ditulis jelek-jelek semua. Ini tidak tepat malaikatnya ini. Terus minta saksi siapa? Saksi saya sendiri. Ya sudah, Allah Ta'ala menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini mulutnya kami kunci, kata Allah Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangannya yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak kakinya yang bersaksi, ya Allah, dulu saya yang nyuri, dulu saya ngeplak orang ini, dulu saya yang mukul ini, dulu saya yang berbuat ini. Semua itu akan ada saksinya. Semua itu akan ada saksinya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan maksiat pada saat ini bisa terserah kita. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada balasannya. Segala sesuatu itu ada balasan. Nah, maka kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala hanya menjelaskan singkat Maliki Yaumiddin. Nanti kata Allah Ta'ala akan ada suatu hari yang hanya Allah Ta'ala yang akan menguasai. Tidak ada yang berani yang lain. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kalau sudah seperti itu, ketika beribadat yang betul kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Anda minta kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala kami menyembah, dan hanya kepada Allah Ta'ala kami meminta pertolongan. Jadi semua itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika seorang hamba minta kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami meminta, wa iyyaka nasta'in. Kalau tata bahasa Arab harusnya, kalau menurut kita harusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Meminta hanya kepada engkau kami meminta. Apa mintanya dulu baru hanya, kan ngono. Mintanya dulu baru hanya. Ini ndak, Allah Ta'ala menjelaskan hanya kepada Allah Ta'ala dulu. Makanya ketika seorang hamba minta kepada Allah Ta'ala, ketika seorang hamba disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, maka Allah Ta'ala menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku kata Allah Ta'ala minta, tanya bagaimana saya dekat atau jauh, maka Allah Ta'ala menyuruh fa inni qarib. Jawaban bahwa saya itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ujibu da'watad da'i. Sebelum minta itu dijamin disambi Allah Ta'ala. Luar biasanya Allah Ta'ala itu seperti itu. Hamba belum minta, sak masjid dak ono sing ndonga, ya Allah njaluk nafas. Minta ketip-ketipnya mata lancar. Minta ketika kita bicara vokal kita lurus, vokal kita lancar. Tidak ada. Tetap dikasih sama Allah Ta'ala. Tangi sobo moro-moro iso ngomong ngono wae. Iku imam masjid begitu tangi sobo ndak ono sing njaluk, ya Allah mudah-mudahan ketika saya ngimami suara saya genan. Enggak. Ya dikai ya Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang kemudian stroke itu kemudian bangun, ya Allah mudah-mudahan jantung saya sehat, bantan saya sehat apa. Tidak ada. Semua begitu bangun dijamin sama Allah Ta'ala. Cuma yaitu kata Allah Ta'ala, ketika Anda minta ada syaratnya. Kalau berdoa dijamin oleh Allah Ta'ala diterima, tapi ingat idza da'ani, kalau minta hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan kalau minta njaluk ambek kuno alternatif. Tidak senang Allah Ta'ala alternatif. Kalau minta betul kepada Allah Ta'ala, njaluk sing temenan ambek Allah Ta'ala, dikasih sama Allah Ta'ala. Usaha boleh, tapi hati bergantung jangan. Makanya kata Sayyidina Ali, saya sudah merasakan segala kepahitan yang ada di dunia. Dan kata beliau, dan tidak ada yang lebih pahit, tidak ada yang lebih menyakitkan, dan lebih daripada orang yang berharap kepada orang lain. Tak ententeni wisanan, tak jaga no, ternyata tidak takut. Allah pun jaga no. Ada apa Anda mengandalkan orang? Jangan pernah mengandalkan orang nemen-nemen. Salah. Kalau sudah Anda jaga nih wong nemen-nemen, tak jaga no, aku tak pioro, tak eman-eman, hilang. Sengaja dibuat seperti itu sama Allah Ta'ala.
Ngenteni tukang ndak teko-teko ape bangun wis jebol kabeh omah rontok kabeh Allah masjid wis bocor kabeh diceluk tukang ndak teko mak diteluk man ndak teko man iki bocor kabeh san yo. Kadang-kadang digawe ngono ambek Allah taala. Kadang-kadang dibuat seperti itu. Biar apa? Ketika Anda berharap kepada orang Anda kecewa. Biar Anda ketika berharap hanya kepada Allah taala. Usaha boleh mau nyoba dokter sini tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika hati Anda ceket ke dokter itu sing jadi masalah. Iku sing jadi masalah. Nek ndak dokter iku ndak waras. Nek ndak dokter iku iku jenenge syirik. Orang itu kadang-kadang ribut syirik itu ambek cincin, syirik itu pergi ke kuburan, itu sing syirik dari DE. Justru syirik yang lebih besar itu percaya kepada sesuatu yang menempel pada diri kita. Nek duduk dokter iku sing genakno ndak waras. Tapi begitu dicekel dokter subhanallah waras, iku sakjane syirik. Loh, ucapannya subhanallahnya bagus, tapi subhanallahnya itu syirik. Makanya ketika Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ngajar luar biasa ceramahnya, ada murid duduk di sebelah biasa melok pengajian. Kata muridnya ini tadi, ya Imam saya kepingin belajar seperti Anda, kepingin belajar ceramah. Cari Imam Abdul Hasan apa? Tidak bisa Anda tidak akan bisa seperti ini. Loh kok iso? Aku semari ngurung pengajian suwe. Murid senior di sana. Murid senior. Wis bertahun-tahun saya belajar seperti ini. Ngaji tafsir wis hatam iki hatam segala macam hatam. Kata Imam Abdul Hasan tidak bisa. Kenapa? Masih ada sifat sombong. Kan nek kepengin belajar, kata Imam Abdul Hasan, sekarang baju yang biasa Anda pakai itu lepasan. Gantiin ambil kelambi biasa, kemudian aksesoris yang melekat pada diri Anda jenggot cukuran. Kemudian apa? Bawa kaleng, kalungkan di dada Anda. Kalau seandainya ada orang butuh jajan, keluarkan jajan dari sana. Lah dikira gendeng aku dadak. Iki kabeh belajar tadi ustaz kok dadak belajar tadi wong gendeng tak tepak Makane begitu dia kemudian mengatakan subhanallah, kata dia, subhanallah. Masa saya disuruh seperti itu? Kata Imam Hasan, subhanallah itu syirik. Subhanallah itu syirik. Mosok wong koyo aku lho sombong. Masa orang seperti saya disuruh seperti itu, dikongkon kayak ngomong kok penampilan kok gendeng lho. Subhanallahnya kalimat hak tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang tidak baik. Maksudnya sesuatu yang tidak baik. Mosok wong koyo aku ngene melok pengajian bendino kok dikongkon ate koyo ngono iku mas sombong. Iku mau sombong. Ndak seneng. Allah Ta'ala itu tidak senang, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin kibrin, sedikit sebesar biji cawi, biji jagung, cuwilik luar biasanya ana sombong, tidak bakal bisa mlebu surga. Transit di sana. Biar Anda tahu, yang punya surga itu Allah Ta'ala, bukan kita. Jadi kalau minta hanya kepada Allah Ta'ala, maka syirik itu besar skupnya, tidak cilik. Makanya kata Rasul SAW, saya tidak takut kalau seandainya umatku nyembah berhala, insya Allah tidak selamat, insya Allah. Begitu ono wong gawe patung, insya Allah langsung di demo, ambil ustadz, ambil kiai akeh sing demo. Yang ditakutkan kata Rasulullah, saya takut dengan syirik kecil. Ini yang bablas. Seringkali bablasin nang kene. Ketika orang syirik kecil itu yang sulit luar biasa. Tak gonang dokter ndak iso subhanallah cekel dokter iki waras. Tak gonang rumah sakit kuno ndak waras, nang rumah sakit kuno ndak waras, rumah sakit iki waras. Tak cekel nang alternatif iki, alternatif berobat kemana-mana ndak waras kok berobat nang kene kok waras. Nek sampai jagakno, iku sing Allah Ta'ala ndak seneng. Begitu orang jaga itu yang Allah Ta'ala tidak senang. Sing pinter itu cuma kita yang belum tahu. Umpama ditunjukkan semua sama Allah Ta'ala, dokter-dokter sing gena yo si ono, sing tak gena yo ono, sing gena yo ono si anak, yang masih kemudian ikhlas ngerawat si ono si anak. Orang-orang yang alternatif bidan-bidan apa sing gena-gena yo si ono masih ada. Maka Allah Ta'ala pun menjadikan di alam ini ilmu seperti itu tuh masih banyak. Tinggal kita mau nyari atau enggak, itu aja. Ketemu apa enggak. Tapi nek sampai jaga itu yang kemudian berubah jadi syirik.
Aku nek ndak ate alat ndak enak, ndak pede kok elek. Kadang-kadang orang kemudian pakai jam tangan. Nek sembahyang ndak nggae jam tangan itu ndak enak, ketok elek berangkat nang masjid. Ya Allah, ketok elek budal masjid. Duh, cek ruwete. Orang kalau sudah ruwet dengan penampilan, ndak ada selesainya. Ndak ada selesainya. Iki ketinggalan ndak enak, iki ketinggalan ndak enak, iki ketinggalan ndak enak. Makanya kemudian begitu waktu saya termasuk awal-awal mau belajar, si mondok si anak itu dulu dari abi, dari kakek saya dari jidi itu diajari. Nek kepingin belajar temenan sing kena, coba belajar metu dan nyekel duit. Ono duit nang omah, tapi cobaan metu dan nyekel duit iku bolak-balik tak coba. Itu bolak-balik tak coba. Ya ono ae masalah, kadang-kadang bensin tek, kadang-kadang iki belajar. Nah, tapi ilmu seperti itu bukan kemudian mutlak, enggak mutlak. Cuma untuk jagani, ben ati gak syirik. Nek ketinggalan dompet udah enak rasane. Ah, iku jagani kok ngono iku lho mau. Iku sing ndak seneng. Nek ate dompet ketinggalan kok ndak enak, metu iku ndak nggo dhuwit. Nah, iku lho sing dijagani iku kok ngono iku mau. Sing yang dijagani itu seperti itu. Kalau keluar ndak pakai jam tangan ndak enak. Nek ape metu terus ndak nggo cincin nang luar kota ndak enak. Ndak enak iku lho sing iku ndak iso dadi syirik. Itu yang bisa dadi syirik. Itu jauh lebih besar daripada nyembah berhala. Itu jauh lebih gede itu kan nyembah berhala. Itu termasuk syirik. Nah, itu yang kemudian dijauhi. Itu yang kemudian diusahakan, diupayakan untuk dijauhi. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kalau doa iza da'ani, kalau minta hanya kepada saya. Kemudian apa syarat yang kedua? Falyastajibuli. Kalau minta dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ojo ya Allah ndonga diterima ndak apa-apa, ndak diterima ndak diterima. Diterima ndak apa-apa, ndak diterima ndak apa-apa. Ya diterima mbek Allah Ta'ala. Padha ambek wong dok-dok asalamualaikum. Iki aku api utang. Disiliki ndak apa-apa, ndak disiliki, ndak disiliki. Kok gak niat sama sekali kok dia apa. Niat jaluk temenan. Jangan kalau dikasih ndak apa-apa, ndak dikasih ndak. Yang minta betul sama Allah Ta'ala. Dikei, dijamin sama Allah Ta'ala. Tapi jangan seperti mental anak kecil. Jangan punya mental seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau kelihatan ngomong ndelok F1 balapan ngomong ambek abae, Pak, aku tukokno motor koyo ngono. Ditukokno ambek abane, sing gendeng abane, sing gendeng bapake nek koyo ngono carane. Wong arek SD nyek ndelok mobil F1 terus ndelok sepeda motor MotoGP ngono. Terus mari ngono ngomong ambek abane, "Pak, kepengin sepeda motor seperti itu." Terus langsung dikekno ambek abane. Ya abane sing gendeng. Yang tidak waras orang tuanya. Ada masanya. Di saat anak sudah punya SIM, di saat sudah bisa nyetir, baru ditukar sepeda motor, dicekeli sepeda motor. Durung wayahe saking sayangnya ambek anake langsung ditukokno, nabrak mateng. Duduk dhek tok sing matekno, iki matekno wong bisa. Nek nabrak dhewe mati-mati dhewe ndak ono masalah, nabrak wong sing mati sing genah. Maka Allah Ta'ala pun mengajarkan cara mikir itu seperti itu. Jangan punya mental seperti anak kecil. Ya Allah, aku njaluk saiki sajat-sajat. Njaluk gaduh-gaduh saiki, kudu ono saiki. Tak ndonga nang masjid aku. Berangkat nang masjid. Bener apa ndak jari Ustaz mau? Begitu dia berangkat nang masjid njaluk gaduh-gaduh ambek Allah Ta'ala. Ono wong dodol gaduh-gaduh. Ono wong dodol gaduh-gaduh mlaku. Wong mari toko kene metu mlaku, ndak ono masalah. Anda njaluk langsung takut, langsung diladeni. Oh, mentalnya seperti anak kecil kalau seperti itu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan syarat yang kedua, idza da'ani, kalau mintakannya kepada saya. Kemudian yang kedua, falyastajibuli, minta yang betul. Minta itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah kabulkan, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal yu'minu bi, percaya. Nah, ini yang kita sering kalah sama setan. Isota. Bisa tak Allah Ta'ala memberikan seperti itu? Dikira Allah Ta'ala tidak bisa, dikira Allah Ta'ala tidak bisa. Bisa tak? Wong tidak duwe apa-apa, tukang becak kok ngene, kerjaan kok ngene, kok njaluk haji. Iso tak? Kalau minta sama Allah Ta'ala, jangan ragu. Jangan ragu. Allah Ta'ala tidak suka kalau ada hambanya ragu. Bisa tak Allah Ta'ala? Lukin dhisik-dhisik Allah Ta'ala berangkatno haji wong-wong iku yo kadang-kadang tanpa bondo. Dadi bondo apa-apa yo kerjaan yo biasa-biasa wae. Ada orang dulu sahabat terus kemudian direktur terus tak berangkat haji yo ndak.
Banyak sahabat-sahabat yang biasa berangkat haji. Saiki tukang becak akeh sing haji wong kadang-kadang ngendek iso tau kok aku bayaran ngene. Pendapatan kadang-kadang 10 ribu sedina kuwi wis untung wisanan. Iso ta. Maka jangan suka meremehkan. Ini yang kita sering kalah sama setan. Maka Allah Ta'ala mengajarkan iyyaka na'budu. Hanya kalau minta, hanya menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Dan ketika seorang hamba minta yang betul kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan di sini, maka ini adalah perbatasan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku kata Allah Ta'ala apa saja yang dia butuhkan. Kemudian yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Dalam berdoa diatur doanya, modelnya kaya apa. Kalau minta kepada Allah Ta'ala setelah dikabulkan, apa yang harus diminta? Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayat. Orang yang dapat hidayat mengerjakan segala sesuatu itu mudah. Tapi orang yang tidak mendapatkan hidayat mengerjakan segala sesuatu itu ruwet, soro luar biasa. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian dia berharap kepada selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan ketika dia mau ibadat, mau mengerjakan apa-apa, dia itu sulit luar biasa. Ya ja'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dia dibuat oleh Allah Ta'ala hatinya sulit luar biasa. Ape berangkat nang masjid itu soro luar biasa. Ape ngerjakno apa-apa iku soro luar biasa. Dadi diaras-arasen. Ape berangkat itu aras-arasen sana. Karena soro. Dibayangkan sama dia itu sulit luar biasa. Segala sesuatu itu sulit. Maka kemudian dibuat oleh Allah Ta'ala sama seperti orang mau naik ke langit. Wah, ngel. Dipikir sangat sana. Mau dipikir sulit, tidak dipikir ya tetap ruwet soro. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan orang ketika minta hidayat itu ada macam-macam. Ketika orang masih seperti bayi, itu diberi oleh Allah Ta'ala hidayat hissiyah, hidayat kemudian perasa, itu semua dikasih sama Allah Ta'ala. Semua itu makhluk diberi itu pada dasarnya. Bayi ketika lapar nangis, kucing begitu lapar yang boleh panganan, itu kabeh dikai. Nah, kemudian ada hidayat yang ada di atas itu hidayatul aqli, hidayat akal. Ini tidak diberikan kepada semua, dipilih oleh Allah Ta'ala. Hanya diberikan kepada manusia. Dari manusia yang diberikan hidayat akal, ada hidayat yang lebih tinggi, hidayatul iman. Ini juga lebih dikecilkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dari yang diberi akal, kemudian dipilih oleh Allah Ta'ala orang yang akan diberikan iman. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami pilih, kata Allah Ta'ala, dari semua ini ada yang menerima Al-Quran. Yang menerima Al-Quran saja masih dipilih lagi. Apa Allah Ta'ala menjelaskan? Dibagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsi. Ada golongan yang zalim kepada dirinya sendiri. Quran duwe namuk masa aken-akene cuma dibuat pajangan. Jadi menyediakan rak khusus untuk Quran. Ini ada Quran. Metune kapan? Cuman pas tahlilan tok. Nendak atik tahlilan berarti cuma setahun sekali kadang-kadang Quran. Tadi begitu Ramadan membaca Quran sepul buh. Metu beluk saken-akene. Debu luar biasa. Kenapa? Tidak pernah dibuka. Quran ini jadi pajangan tok. Kemudian karakter selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan, wa minhum muqtasid. Ada yang berada di tengah-tengah. Nah, kadang bocor, kadang enggak, kadang kena, kadang rusak. Itu tengah pertengahan. Kemudian selanjutnya ada yang tipe yang paling baik, wa minhum sabiqum bil khairat. Orang yang selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini hidayat yang ada di atasnya, hidayat iman.
Nah, maka setiap saat pun kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala paling tidak 17 kali berrokaat itu baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita mau melakukan apapun, ketika orang paham dengan isinya suratul Fatihah, tenang. Oh iya, saya sudah dijamin sama Allah Ta'ala, enak. Jadi begitu imam baca ihdinas siratal mustaqim, tenang kita ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala dalam semua pergerakan kita, dalam semua ucapan kita. Orang yang tidak diberi hidayat sampai diancam oleh Allah Ta'ala wail, neraka wail. Apa wail itu? Wadin finari jahannam, satu jurang yang ada di neraka jahannam. Ada satu lembah yang ada di neraka jahannam, itu namanya wail. Panasnya luar biasa, intipin rokok. Maka kemudian Allah Ta'ala mengancam siapa orang yang masuk ke sana, likulli humazatin lumaza, orang yang buruk dalam perbuatannya, buruk dalam ucapannya. Ono wong sing elek perbuatannya jelek, datik ngomong ngomongnya tidak pedes, cuma perbuatannya ya Allah begitu tangi isuk nyapu omah, sampai ku ditekek nang omah sebelah, omah dia bersih, ini sampah ditaruh di rumah sebelah, iku wong sing tidak oleh hidayat ya, iku wong sing tidak tepat. Itu yang diancam sama Allah Ta'ala. Dia mengganggu tetangga. Nekek pot, kadang-kadang pot itu ditekan nang tonggoe. Engko nek nguwo, kalau berbuah, buahnya diambil dia. Lu nek kon tekan nang tonggomu, buahnya untuk tetangga Anda. Kecuali Anda sudah pamit, Pak saya taruh sini Pak ya. Boleh apa ndak ngono? Iki ndak moro-moro tuku, moro ditekek ambil DE. Hati-hati. Itu mengganggu dalam perbuatan. Pamit. Dalam segala sesuatu itu biasakan pamit. Nek sepeda motor, nek mobil apa segala macam. Kadang-kadang sembrono ditekek nang ngarepe omah ndak apa-apa. Apa ndak ditekek nang ngarepe omahmu pisan. Omahku bek pisan. Nah, mangkane. Omah dhewe kadang-kadang ditekek pocake nang kene, dadi nek parkir nang omahe tanggoe. Salah. Itu wae. Dijamin Allah Ta'ala, diancam oleh Allah Ta'ala mlebu neraka wong sing koyo ngono iku mau. Masuk neraka itu. Kenapa? Orang yang buruk dalam perbuatannya, rusak perbuatannya, likulli humazatin lumazah. Ada juga karakter yang selanjutnya, rusak dalam perkataan. Nek ngomong pedes luar biasa, dak karu-karuan. Doyan ngerasani tonggoe. Ono wong nek wong lanang jarang kaya ngono. Kadang akeh-akeh nek wong wedok. Kalau orang laki kadang-kadang ndukur nisor sampai ndukur tengah nisor beda ndak ono masalah. Nek wong wedok iku ndukure abang, nisor kuning, nisor maning ijo iku dicelaku kadang-kadang. Celon ngawur luar biasa. Partai opo iku ngrambang. Kok mandung ngono kelar-kelir modele. Atik lipstike ungu pisan. Wes macem-macem kon. Begitu kon mlaku insyaallah diceladu sak kampung. Tak tepak blas. Ya opo model kaya ngono, kudung miring titik kadang-kadang delon ndak duwe kaca nang omahe bae kudung miring. Kayak kudung miring. Ono ae sing diomongno ya Allah. Itu diancam oleh Allah Ta'ala orang yang buruk dalam perbuatannya atau buruk dalam ucapannya. Jangan sampai orang itu, makanya kemudian karakternya orang Islam kata Rasulullah, siapa orang muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang baik itu ketika dia kemudian orang lain, patokannya orang lain. Kalau orang lain merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya, kalau Anda sampai dijauhi orang lain karena perbuatan Anda atau karena ucapan Anda, koreksi diri. Ojo tambah ngerasa bener. Ojo tambah telek konco ngerasani, tambah telek konco untuk membuli, tambah salah. Wong salah kok dibiarkan. Orang salah itu harus diperangi. Jadi digenakno. Tak kemudian dibiarkan tambah telek konco ngerasani. Allah, ndak mari kok nek ngono carane. Uripku rusak nemen. Itu yang menjadikan setan itu senang. Setan itu seneng kok ngono. Kalau ada orang rusak kemudian mencari pembenaran, tambah dicarikan dalilnya. Wih, sakjane ono dalile tambah lu edan maneh. Makanya saya paling tidak senang kalau seandainya ada orang tanya, Ustaz saya mau minta dalil. Kok dhisik.
Dalil itu digawe barang sing kena. Jadi dalil dudu gawe barang ndak kena. Kan nek kon nyolong wae. Dadi kemudian ate ngomong sing kena terus ditelekno dalil sing kemudian meringankan hubungan nyolong dadi. Nyolong ae, ngomong nyolong. Jangan pakai diperbaiki bahasanya, dibaguskan ngono. Ini disesuaikan. Nyolong wae, korupsi. Nyolong. Wis ngono nyolong ae. Dadi ate basa sing elek. Pentingnya orang seperti itu. Orang itu kadang-kadang menggunakan bahasa yang baik untuk perbuatan yang rusak. Ini bahaya. Memperbaiki, makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan termasuk salah satu kriterianya orang munafik itu seperti itu. Ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, jangan merusak, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, ini memperbaiki. Berantas hutan sampai gundul kabeh, ini memperbaiki untuk pembangunan jalan. Longsor mari banjir gak karu-karuan. Gara-gara sapa? Mari jaluk ya Allah Ta'ala, ya Allah apa dosa hamba? Wakeh dosa enak ya apa dosa hamba? Kok ngono ati takut bisa ngono iku ya Allah. Yo viral di media itu. Kok ati takut apa dosa hamba? Wis aja ati takut dosamu, dosamu wis wakeh nemen. Wis wakeh nemen. Wis kandhane ya Allah Ta'ala manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Jangan sembarangan. Kalau mau memanfaatkan sekedarnya saja. Iki ndak digeladrek kabeh. Hutan dientekno kabeh PDI. Mari kemudian wah ini kemudian gusur main gusur. Mari dianggap ambil Allah Ta'ala takon dosa apa ya wakeh dosa men ditetir. Nek ditetir akeh aja ditakon ya Allah Ta'ala. Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan inilah pentingnya orang itu minta hidayat. Dalam segala perbuatan itu minta hidayat. Orang yang diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala sikil sing genah, kata kiai saya waktu saya mondok itu orang yang kakinya dapat hidayat, kakinya ada iman, keluar dari masjid gawe sandal saleh itu kroso, masih setruk. Masih orang yang kemudian ada sakit gula. Tuh, kiai saya itu ada yang sakit gula. Tapi ketika kemudian yang masuk sandal yang sandalnya beda, titik sandali kroso, ono wong sing sampe mati rasa nemen. Lu ini mati rasa. Tapi begitu yang dipakai sandal yang ndak enak, duduk sikile sing ndak kroso, duduk sikile sing kroso, ati sing kroso. Ndak enak. Malah aku iki kok ndak enak, didelok temenan duduk sandalku. Siji, warnane ono sing ireng, ono sing abu-abu, rodok siji titik. Subhanallah. Kakinya orang yang beriman tidak akan masuk ke masjid dengan sandal jelek, keluar dengan sandal yang baik. Enggak ono. Wis sandaliku melbu, sandaliku metu. Mari, sama. Tapi memang kalau kakinya orang yang enggak baik, makanya ini kaki yang belum dapat hidayat. Begitu baca Al-Fatihah itu rungokno teman, dirasakan betul orang ketika baca Fatihah itu. Jadi dapat hidayat betulan dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan siapa hidayah seperti apa jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang diberi jalan-jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat yang lain. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69, may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Sampai ayat 70. Allah Ta'ala menjelaskan barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, fa'ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, mereka akan dijejerkan oleh Allah Ta'ala, dibariskan dengan barisan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Dari siapa? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasyadiqin, dan orang yang membenarkan ajaran para nabi, wasyuhada, dan orang yang meninggal dalam kondisi syahid, wassalihin, paling rendah adalah golongan orang-orang yang soleh. Jadilah orang yang soleh, orang yang baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Jangan sampai punya prinsip pokok aku genah, sing lain ndak ngurus, mbuh sing lain genah, mbuh sing lain gak genah, pokok aku genah. Jangan punya prinsip seperti itu.
diusahakan memperbaiki. Dia tidak mau jadi baik, urusan dia. Yang penting sudah diberitahu. Tugas kita sama seperti Rasul, in alaika illal balagh. Tugas Anda untuk menyampaikan. Kupingi model kupingi Abu Bakar, alhamdulillah. Model kupingi Abu Jahal, ya sudah urusannya dia. Mau dirungokno, mau gak dirungokno, urusan dia. Yang penting tugas kita adalah memberitahu, mengajarkan. Jadi kena model kayak gini, itu penting. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya itu semua, mereka semua dari mulai Nabi sampai Saleh ini itu adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah. Demikian itu adalah karunia daripada Allah Ta'ala. Wa kafa billahi alima, dan sesungguhnya cukuplah Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lanjutannya, belum berhenti sampai di sana. Dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Siapa yang dimurka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Siapa saja yang dimurka oleh Allah Ta'ala seperti mereka, Allah Ta'ala menjelaskan man la'anahullah wa ghadiba alaih, orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan kemudian dimurka oleh Allah Ta'ala, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, sampai kemudian dijadikan kera dan babi, tadi monyet dan tadi babi. Hancur-hancur luar biasa. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa monyet yang sekarang ini adalah keturunan mereka? Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Allah Ta'ala pernah melaknat suatu kaum, kemudian dirubah menjadi kera dan babi dan tidak mempunyai keturunan. Artinya monyet sing saiki is monyet dewi. Yang mereka sudah selesai. Tapi tetap menjadi pelajaran. Makanya Rasulullah kalau seandainya mangkel ambil wong Yahudi itu, sampai kemudian diomongi oleh Rasulullah, ahlul qiradata wal khanazir, wahai orang suatu kaum, wahai kaum yang dulunya dilaknat dadi monyet sampai babi. Saking mangkeli, ndak nuruti ku luar biasa, muwokong luar biasa, sampai dilawan, sampai api dipakai ini. Lu perjanjian damai. Tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, Rasulullah kemudian perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Tahun ketiga hijrah mulai orang Yahudi gerak, mulai merangi, dikepung sama Rasulullah, diusir. Mari. Tahun keempat ada lagi yang membelot dadi akeh. Cerita wong Yahudi ndak nurut ambil perjanjian iku kit dhisik. Terus kene ambil perjanjian ambil Israel dibujuki. Ojo kon Nabi Musa dibujuki apa maneh kene. Nabi Musa itu nabi Bani Israil paling keren, paling sangar. Sampai Allah Ta'ala mangkel dijadikan kemudian di atas mereka itu gunung. Iku sih dibujui si anak. Pemanik ini perjanjian nabi PBB dibujui Israel. Gak iso. Maka kemudian Allah Ta'ala pun menjelaskan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala, waladhdallin, dan bukan jalan kaum yang kemudian tersesat. Kemudian ada hadis mengenai amin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imam fa aminu fa innahu man waqafa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis samai amin fa waqafat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kalau seandainya imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, kalau
Andainya berbarengan aminnya ahli dunia dan imamnya ahli sama, malaikat di langit barengan, diampuni semua yang hadir di sana oleh Allah Ta'ala. Beres kabeh itu soalnya. Maka kemudian dalam amin pun diatur, jangan kemudian bau mantor amin, ada lafadznya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi